Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua. Happy weekend juga dan kembali gua menyapa kalian semua. Udah mungkin 2 sampai 3 hari ya gua nggak bikin video karena memang gua ada kerjaan dan juga ya tidak terlalu ada tema-tema yang yang menarik lah untuk diangkat atau yang seru. Transfer cuman gitu-gitu aja. Hanya yang menarik ada hanya Sadio Mane ya mungkin ya yang resmi berkostum Bayern Munchen ya. Nah, di edisi kali ini gue akan membahas tema yang sangat sensitif, yang sangat mungkin juga miris ya. Tapi gue mau disclaimer dulu, kalau video ini bukan untuk mencari atau menuding salah satu pihak atau salah dua pihak terkait dengan insiden yang baru-baru ini terjadi di Bandung, tepatnya di Gede Bage ya, sesuai dengan thumbnail udah baca. Jadi pertama gue juga mau mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk fans Persib Bandung atau Bobotoh yang dari berita terakhir memang sudah confirm ya ada 2 korban yang meninggal dunia karena sebuah atau desak-desakan lah menjelang pertandingan super big match di Piala Presiden antara Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Jadi ini bukan peristiwa yang pertama kali, bukan peristiwa yang sekali 2 kali terjadi. Kerap kali sepak bola Indonesia memakan korban jiwa. Kesalahan itu biasa dilakukan. Ada satu ungkapan dari berbahasa Inggris mengatakan make mistakes but don't lose the lesson. Jadi manusia tidak lepas dari kesalahan, tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut supaya tidak mengulangi di kemudian hari. Gue teringat kira-kira mungkin sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Ada teman gua namanya Andreas, orang Jerman. Dia wartawan atau jurnalis dari majalah ini nih, ya di belakang ini. Ini bahasa Jermannya gua nggak tahu gimana nyebutinnya, tapi itu intinya adalah artinya friend 11. Jadi kesebelasan lah intinya ya, 11. Ini majalah di Jerman. Jadi gua ketemu di Prancis waktu Euro 2016 dan dia sebenarnya bukan teman gua langsung ya, tapi temannya teman gua itu, Andreas, datang ke Indonesia untuk meliput sepak bola kita in good and bad ways. Artinya waktu itu gua ingat dia datang ke Solo untuk menyaksikan partai usiran antara Persija dan Persib. Kalau lu ingat yang ada gol kontroversi Ezekiel Dosel, dan juga dia meliput koreografinya PSS Sleman. Ya entah Slemania atau BCS gue nggak tahu, tapi karena memang salah satu koreografi yang dianggap bagus saat itu. Dan juga dia saat itu meliput terkait dengan insiden yang terjadi, kalau nggak salah nggak lama dari peristiwa meninggalnya seorang penonton waktu Indonesia lawan Fiji di Stadion Candrabaga Bekasi gitu. Jadi intinya dia ingin meliput dinamika sepak bola Indonesia, dan gue adalah salah satu yang diwawancara sama dia. Nah, di situ dia mengatakan satu hal yang gue paling ingat dan gue nggak pernah lupa. Dia bilang begini, how come, kok bisa ada satu orang meninggal di dalam stadion waktu itu ya, di waktu Indonesia lawan Fiji itu. Waktu itu kalau nggak salah kena petasan ya. Gue di situ persis di belakang gawang. Kok sepertinya biasa saja gitu. Di Jerman dia bilang kalau ada satu orang meninggal supporter di dalam stadion itu bisa jadi berita berbulan-bulan katanya. Dan kita semua tahu mungkin ya hampir tiap tahun kalau di rata-rata pasti ada korban jiwa meninggal di sepak bola Indonesia ya. Nah sekarang sekali lagi gue bilang, gue bukan mau menyalahkan siapapun, bukan mau cari-cari kambing hitam, tapi ingin berkaca dan juga mungkin sedikit belajar dari kesalahan yang sering kita lakukan dan menurut gue tidak pernah belajar. Jadi kebetulan juga kejadian ini tidak berlangsung lama dengan peristiwa yang menurut gue sangat unik juga. Ketika final Piala Liga Champions antara Liverpool dan Madrid, itu masih ingat di Stade de France, itu ada sebuah insiden lah. Saat itu belum hanya insiden ya, karena nggak ada korban jiwa, di mana penonton itu kesulitan untuk memasuki stadion. Ya,
Bahkan mereka sudah sampai, jadi dari pengalaman gua beberapa kali liputan di Euro kan, berapa kali gua ada pertandingan pembuka Rumania lawan Prancis dan juga final itu mereka, sama ada beberapa pertandingan lainnya digelar di situ. Itu sebenarnya dari ring 3 itu mereka sudah disortir. Biasanya ring 3 itu ketika masuk itu polisi apa segala macam, kita harus ngangkat tangan untuk nunjukin kita udah punya tiket. Atau kalau gue jurnalis, dia akan tembak tuh barcode-nya. Oke, dia masuk ring 2. Ring 2 lu di-scan. Tiketnya itu udah di-scan. Ya, kalau kita sama jurnalis di-scan juga ada barcode-nya. Ring 1 apalagi di-scan. Nah, kemarin kalau lu ingat kan ada kejadian di mana fans itu sudah sampai masuk ring 1, tapi kemudian mereka nggak bisa masuk. Ternyata memang ada kesalahan prosedur. Jadi bukan supporter yang salah di kasus Stade de France. Dan kemudian itu kasus ini juga diafirmasi dengan pernyataan dari salah seorang, kalau nggak salah Andrew Robertson, Robo ya, bek kirinya Liverpool. Dia mengatakan, saya juga bingung. Dia dapat tiket dari UEFA resmi, dikasih ke saudaranya, nggak bisa masuk di scan. Jadi ada masalah teknikal yang akhirnya membuat sedikit kericuhan lah di Stade de France, dan orang sempat simpang siur waktu itu. Ya, ada yang menyalahkan fansnya, dipikir fansnya itu menerobos manjat pagar, padahal mereka sebagian ada yang memang tiketnya resmi. Ada yang juga mengatakan polisinya berlebihan segala macam, dan akhirnya dari informasi terakhir ternyata memang ada kesalahan dari organizer, intinya itu. Gitu. Sementara orang sudah beropini, wah ini fans Inggris nih rusuh segala macam, dan fans Inggris, dan gue juga sedikit waktu itu langsung mengingat, oh ini kok seperti mirip kejadian dengan dua kejadian yang mewarnai Liga Sepak Bola Liga Inggris tahun 80-an dan 90-an. Tragedi Heysel, final Liga Champions antara Liverpool dan Juventus yang waktu itu memakan korban jiwa cukup banyak, yang membuat Liverpool di-ban di Eropa selama beberapa tahun. Dan kemudian ada tragedi Hillsborough. Nah, tragedi Hillsborough ini ada kaitannya atau mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mirip banget, karena dulu sepak bola Inggris adalah sepak bola yang hooliganisme, sepak bola yang brutal, sepak bola yang ganas dan barbar. Sehingga puncaknya adalah ketika terjadi tragedi Hillsborough. Dan ini adalah salah satu bidang atau materi yang waktu gue mengambil kuliah S2 di sana gue pelajarin. Ada satu namanya Taylor Report. Jadi ini seseorang lah ya, namanya Taylor. Dia diutus oleh Departemen Olahraga untuk menginvestigasi tragedi Hillsborough tersebut. Dan kemudian he came up dengan beberapa rekomendasi. Jadi dia cari akar masalahnya, kemudian datang dengan beberapa rekomendasi. Nah, nanti ini akan gue kaitin kembali setelah gue jelasin dengan kejadian di GBLA ya. Jadi sekali lagi kita mencari melihat ke depan solusinya. Nah, kembali lagi tadi Taylor Report. Di dalam Taylor Report itu dia mengatakan ada beberapa rekomendasi yang sampai sekarang lu bisa lihat itu di lapangan tapi lu nggak ngeh. Pertama, all-seater stadium. Kayak lu pasti tahu kalau ini. Langsung, oh ya paham. Nah, jadi salah satu rekomendasi dia adalah tidak boleh ada tribun berdiri. Ini salah satu penyebab bencana tersebut. Kedua, kalau lu lihat e-board di pinggir lapangan, ya di bibir lapangan itu sewaktu-waktu bisa ditidurkan. Gunanya untuk apa? Ketika terjadi kekacauan, fans misalnya gampang dievakuasi ke lapangan. Ketiga, ini gue coba ingat-ingat yang paling vital ya. Ketiga, tidak ada pagar pembatas di antara tribun, ya. Jadi mungkin nanti kalau lu nonton Liga Inggris yang nanti akan berputar mungkin awal Agustus, lu perhatiin atau mungkin udah pernah perhatiin, itu tidak ada pagar pembatas. Karena ini dikatakan oleh Taylor sebagai pagar pembunuh besi. Kenapa? Karena ketika lu batasin pagar seperti ini, misalnya di sini tribun A, di sini lagi lu batasin tribun B. Ketika terjadi kekacauan, ini orang kan nggak tahu nih mau lari kemana. Akhirnya misalnya dia dorong ke satu arah di kesini, padahal di sini orang udah tergencet. Itu banyak yang meninggal. Makanya kalau supporter away ketika ada di satu tribun ditaruh gitu kan, biasanya sekitar 3.000 sampai 5.000 fans, itu dia dibatasinya bagaimana? Ada steward. Makanya lu lihat biasanya mereka steward itu berjejer untuk membatasi antara fans tuan rumah dan fans away. Kemudian gue lupa, tapi ada beberapa itu adalah beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Taylor Report untuk membuat sepak bola Inggris lebih teratur. Akhirnya
Dan setelah itu, setelah diterapkan, mulai berubah budayanya. Dan lu lihat sekarang, walaupun ini menariknya ya, ada yang mengkritik sepak bola Inggris menjadi sangat boring karena orang hanya duduk rapi. Beda dengan kalau lu ingat Yellow Wall-nya di Dortmund, Westfalen Stadium, atau di Italia yang lebih semarak, yang lebih dinamis ya. Tapi itulah konsekuensinya. Ketika lu melakukan kesalahan yang fatal, akhirnya lu justru kadang-kadang berubah dengan drastis. Tapi it's okay, artinya Inggris mau berbenah. Dia melakukan kesalahan, they did mistake, iya. Tapi mereka kemudian sadar bahwa itu tidak benar dan mereka komit niat untuk mengubah ini. Nah, sekarang gue bawa ini ke Indonesia. Seperti yang gue katakan tadi, semua orang melakukan kesalahan. Inggris yang kita lihat sekarang liganya paling masyhur di dunia, they made mistake, really terrible mistake. Tapi kemarin mereka berubah, mereka belajar dari kesalahan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita seperti itu? Sampai kapan setiap menonton kita deg-degan? Kita nggak usah berbicara dulu deh untuk share tribun di antara rivalitas yang sangat tajam. Apapun klub itu ya, aku nggak mau sebutin nama. Tapi paling nggak seperti kejadian kemarin seperti di GBLA, apakah memang prosedur untuk menyaring para fans ini dari ring 3, 2, 1 dan sebagainya, apakah ini benar-benar sudah dilakukan? Apakah kedua mungkin kapasitas misalnya tiket dicetak 50.000, kok bisa 40.000 masuk? Apakah same old story di mana katakanlah ada oknum-oknum yang memasukkan fans ini dengan hanya membayar, menyuap tanpa beli tiket, ini masih terjadi? Pertanyaannya kembali lagi, kok bisa panitia mengalokasikan tiket 15.000 tapi yang masuk 40.000? Nah, banyak hal-hal yang menurut gua perlu dikaji ulang ya, stakeholder yang ada, mungkin PSSI, LIB atau panitia setempat ya, sehingga hal yang sama tidak terulang kembali. Artinya sebelum gue tutup video gue supaya nggak terlalu lama, harus ada Taylor Report versi Indonesia. Harus ada satu orang ataupun satu tim yang benar-benar menginvestigasi habis-habisan permasalahan apa aja yang ada di Indonesia yang selama ini terus terulang kembali, bahkan memakan korban jiwa, yang bisa diminimalisir di kemudian hari dengan rekomendasi-rekomendasi yang bagus, yang tepat sasaran, dan yang penting adalah komit dijalankan dengan baik. Dengan itu kita bisa meminimalisir, kalau bisa menghilangkan korban jiwa yang mungkin timbul di kemudian hari karena kesalahan-kesalahan yang sama yang kita lakukan setiap saat. Dan ingat, sepak bola kita sudah mulai bergeliat, pandemik sudah mulai agak sedikit, udah jauh berkurang. Sudah mulai lagi boleh datang ke stadion. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat masyarakat yang sudah mulai bergairah lagi akhirnya kemudian ada larangan untuk nonton ke stadion, dan semangat itu yang sudah mulai tumbuh akhirnya patah lagi dan kemudian redup lagi. Ditambah lagi ada euforia yang baru aja mampir di Indonesia ketika tim nasional kita berhasil lolos ke Piala Asia. Tahun depan kita akan bermain dimanapun nanti akan ditunjuk tuan rumah. Tapi kemudian ada setback yang sama, kesalahan yang sama yang kita lakukan. So, tanpa berpanjang lebar, sebelum kalian juga bosan, di video gue yang paling update ini, sekali lagi mungkin kita bisa melakukan dengan cara menyuarakan, sebaiknya mulai ada investigasi yang menyeluruh supaya kita bisa menyelenggarakan sepak bola lebih sehat. Tapi yang lebih penting adalah aman dari kejadian-kejadian seperti yang kemarin. Sekali lagi, gua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya ya. Seperti satu semboyan yang ada di stadion mengatakan, kalau lu datang ke stadion harus juga datang ke rumah dalam keadaan utuh, dalam keadaan selamat. When you go to the stadium, you have to go home completely. Oke, itu dulu video gua terupdate ya. Mohon maaf kalau kemarin gua agak 2-3 hari lama. Semoga lu bisa sedikit lah ya, lebih edukatif dan informatif dan video ini. Dan sekali lagi, kita bukan mau menyalahkan 1-2 orang atau satu pihak, tapi kita berbenah bersama-sama dengan kejadian ini supaya nggak terulang lagi di kemudian hari. Benar-benar kata ini diucapkan tidak terulang lagi di kemudian hari, bukan hanya sekedar template. Oke, itu dulu video gua kali ini. Next time atau video berikutnya gua akan bikin video dengan background yang bukan seperti ini, karena gua akan sedikit bergeser ke pulau seberang. Jadi sambil jalan gua juga akan ntar bikin beberapa video. Mungkin juga perjalanan gua akan gua insert di situ ya, supaya agak sedikit beda. Alright, thank you sekali lagi udah nonton video gua. Jangan lupa buat yang belum mencet tombol subbreaker ya kan, pencet aja. Dan yang belum pencet lonceng, pencet supaya lu bisa nggak ketinggalan video-video gue yang gue selalu keluarkan di waktu yang seperti ini, nggak terduga, subuh-subuh, dan banyak yang komplain. Alright, oke, sekali lagi terima kasih, selalu jaga kesehatan, salam untuk keluarga lu di mana aja, terima kasih udah nonton, dan salam sehat.